Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai analisis ketidaktepatan sasaran penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH di Indonesia. Selamat menyaksikan. Latar belakang dari judul yang kami pilih yaitu tentang analisis ketidaktepatan sasaran PKH di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia itu menjadi salah satu permasalahan utama yang mendorong pemerintah menghadirkan PKH sebagai bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan program ini, masih banyak sekali ditemukan ketidaktepatan sasaran, yang dimana bantuan ini tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal ini disebabkan oleh data yang kurang akurat, lemahnya proses verifikasi, serta kurangnya pengawasan. Terdapat beberapa dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, Aturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019. Tujuan dari pembahasan ini yaitu menjelaskan konsep dan mekanisme PKH, menganalisis ketidaktepatan sasaran, serta memberikan solusi agar penyaluran bantuan ini menjadi lebih efektif dan tepat. Konsep bantuan PKH. PKH adalah program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah untuk keluarga miskin. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama pada bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Namun, tidak semua keluarga bisa menerimanya, hanya yang memenuhi kriterianya saja. Program ini juga mendorong penerimanya untuk lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan dan kekurangan keluarganya. Mekanisme penyaluran PKH. Penyaluran PKH dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari pendataan di DTKS, lalu yang kedua penetapan penerima, yang ketiga penyaluran bantuan secara berkala, dan yang keempat pendampingan oleh tenaga sosial. Mekanisme ini dibuat agar bantuan tepat sasaran. Kriteria penerima PKH. PKH ini diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki anak yang masih sekolah, dan yang kedua adalah ibu yang menyusui atau yang hamil. Yang ketiga, keluarga yang mempunyai lansia yang lebih dari 60 tahun ya, dan yang keempat yaitu penyandang disabilitas. Efektivitas program PKH. PKH terbukti cukup efektif dalam jangka pendek dengan penurunan kemiskinan hingga kurang lebih 15% di beberapa daerah. Namun demikian, efektivitas tersebut masih bersifat terbatas karena lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar atau basic needs dibandingkan pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun PKH berhasil mengurangi dampak kemiskinan, program ini masih belum sepenuhnya mampu untuk memutus rantai kemiskinan secara struktural. Dampak positif PKH yang pertama yaitu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan juga sekolah. Dan yang terakhir yaitu mendorong pemeriksaan kesehatan dan juga kehadiran sekolah. Penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH masih menghadapi kendala utama berupa ketidakakuratan data penerima, sehingga bantuan belum tepat sasaran. Ada penerima yang tidak layak, sementara sebagian masyarakat miskin masih belum terdaftar. Diperparah lagi oleh pembaruan data yang belum optimal. Selain itu, hambatan administratif dan teknis seperti keterlambatan penyaluran, keterbatasan akses layanan keuangan, serta pengawasan yang belum maksimal juga menjadi tantangan. Pada slide ini, saya membahas kasus ketidaktepatan sasaran PKH yang menjadi sorotan publik pada periode 2024 hingga 2025. Pemerintah menemukan sekitar 45% penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran, sehingga hampir setengah bantuan tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Hal ini menjadi masalah serius karena nilai bantuan yang disalurkan mencapai triliunan rupiah. Permasalahan ini terutama disebabkan oleh data penerima yang tidak terupdate dan belum terintegrasi dengan baik antar lembaga, sehingga terjadi kesalahan dalam penentuan penerima bantuan. Melanjutkan dari permasalahan sebelumnya, pada tahun 2025 pemerintah menemukan sekitar 12 juta data penerima bansos tidak tepat sasaran termasuk PKH. Di lapangan ditemukan penerima yang memiliki pekerjaan mapan dan kondisi ekonomi yang sudah cukup baik. Selain itu, terjadi juga penyalahgunaan bantuan yang tidak digunakan sesuai peruntukannya. Menanggapi hal ini, pemerintah melakukan evaluasi besar dan mencoret sekitar 1,9 juta penerima yang tidak layak. Temuan ini menegaskan bahwa masalah PKH tidak hanya pada penyaluran, tetapi juga pada validitas data dan lemahnya pengawasan di lapangan. Kebijakan PKH telah memiliki dasar hukum yang kuat dan dirancang sebagai program bantuan bersyarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara ketentuan yang diharapkan dengan realitas di lapangan. Permasalahan utama tidak terletak pada substansi kebijakan,
melainkan pada implementasi. Kelemahan sistem pendataan, kurangnya integrasi antar lembaga, serta terbatasnya pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan. Untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial, diperlukan langkah perbaikan yang bersifat menyeluruh. Pembaruan DTKS secara berkala dan berbasis digital menjadi langkah penting agar bantuan lebih tepat sasaran. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi antar lembaga melalui integrasi sistem informasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Pengawasan juga harus diperkuat, baik melalui aparat pemerintah maupun partisipasi masyarakat. Program bantuan sosial perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi agar tidak menimbulkan ketergantungan, melainkan mampu mendorong kemandirian penerima bantuan. Program Keluarga Harapan atau PKH efektif membantu mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Namun, pada pelaksanaannya masih dapat kendala yaitu ketidaktepatan sasaran akibat masalah dari data-data yang dikirimkan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem agar bantuan PKH tepat sasaran dan berdampak jangka panjang. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om Rahayu Rahayu. Dadah!